Beberapa data makro kondisi Surabaya. Pada akhir tahun 2020, kita bisa lihat bahwa IPM Kota Surabaya adalah 82,23. Gini rasio sekitar 3,41%. Kalau kita mau melihat ini dalam kategori sedang. Luas kawasan kumuh di Kota Surabaya 0%. Ini sesuai dengan data Kementerian PUPR yang dikeluarkan pada tahun 2019. Tapi karena dampak COVID-19, memang ada beberapa indikator makro Kota Surabaya yang mengalami kontraksi. Seperti pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi adalah 4,85%, tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,75%. Terkait visi misi Kota Surabaya, visi kita adalah gotong royong menuju Surabaya kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Ada beberapa misi yang ada di Kota Surabaya untuk menunjang visi di Kota Surabaya. Misi pertama adalah mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Surabaya dan pembukaan lapangan kerja untuk melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, untuk meningkatkan iklim investasi, dan sebagai pusat penghubung perdagangan jasa antar pulau serta internasional. Misi kedua kami membangun sumber daya manusia unggul berkarakter, sihat jasmani, rohani, produktif, dan religius, berbudaya dalam bingkai Kebinekaan Tunggal Ika. Misi ketiga Kota Surabaya adalah memantapkan penataan kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota. Yang keempat, misi Kota Surabaya adalah memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital. Dan misi kami yang kelima adalah menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Surabaya. Konsep kota cerdas merupakan konsep pembangunan kota yang dapat mengintegrasikan potensi kota yang termasuk dalam 6 dimensi smart city. Ada smart government, ada smart environment, ada smart economy, smart living, smart mobility, dan smart people. Untuk menciptakan pembangunan pelayanan publik yang prima serta kesejahteraan masyarakat. Semua smart inilah yang akan terkoneksi dan memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. Karena dengan transparan yang kita lakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, pelayanan yang semua pelayanan publik kita lakukan dengan model menggunakan aplikasi dan smart inilah, maka mau tidak mau dan saat ini Surabaya menciptakan atau dikatakan orang Industrial Revolution 4.0 yang terus membuka peluang berorientasi atau keterbukaan tanpa batas. Ini yang kita lakukan, perubahan-perubahan yang kita lakukan di pemerintah Kota Surabaya sehingga secara otomatis bisa meningkatkan taraf hidup, bisa meningkatkan hubungan pemerintahan dengan masyarakatnya, dan bisa meningkatkan semua yang ada di Kota Surabaya dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi yang tadi kita sampaikan di awal. Contoh yang lain adalah penerapan Safe City. Ini kalau kita bicara Surabaya ini ada yang namanya sampah dijadikan listrik. Ini insya Allah yang pertama di Indonesia. Semua sudah pernah melakukan di seluruh daerah terkait dengan proses pengolahan sampah. Tapi yang berjalan sampai dengan hari ini yang baru bisa dilihat menghasilkan listrik dan diresmikan oleh Presiden adalah TPA Benowo. Untuk anak-anak di Surabaya kita menyiapkan BLC, Broadband Learning Center ini yang digunakan untuk orang selalu bisa belajar dan memahami terkait digital yang ada di Kota Surabaya. Surabaya menjadi kota cerdas ini melakukan dengan Smart City yang ada di Kota Surabaya. Bagaimana menghubungkan dari segi pendidikan itu kita lakukan melalui digital. Juga terkait dengan pemerintahan, bagaimana pemerintahan yang bersih mulai dari perencanaan sampai dengan pelelangan dan laporan keuangan pun kita sudah menggunakan digital dan Smart City ini. Dan ini terkoneksi langsung dengan masyarakat termasuk
anggaran pemerintah kota, apa yang sudah diberikan pelatihan, itu akan terkoneksi semuanya. Dan disinilah ketika kita mengatakan kota cerdas, maka anggaran dari pemerintah kota yang bisa dinikmati oleh masyarakat, pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup dan menggerakkan UMKM di kota Surabaya, baik itu juga pendidikan, itu kita bisa terkoneksi dan bisa melihat dari aplikasi yang terhubung satu dengan yang lainnya. Kota cerdas yang kita inginkan sesuai dengan visi misi wali kota itu bisa terwujud dengan menunjukkan bahwa semuanya bisa terkoneksi dan terhubung satu sama lainnya. Tujuan akhirnya dari itu bisa tercapai. Kalau kita bicara terkait transformasi digital, ini kalau kita mengatakan memang mau tidak mau sulit ya, karena di pemerintah tidak semuanya aware dengan yang namanya komputer atau aplikasi. Tapi ketika kita akan menuju ke smart city yang melibatkan orang di luar pemerintah kota, maka mau tidak mau di pemerintah kota di lingkungannya juga harus ditekan menggunakan aplikasi untuk transparan. Karena itulah e-government yang pertama kali kita jalankan di kota Surabaya. Dengan harapan e-government ini, maka secara otomatis dan secara langsung seluruh pegawai di pemerintah kota dia akan terbiasa dan terpaksa dan dipaksa untuk menggunakan aplikasi. Karena ini adalah salah satu pertanggungjawaban secara transparansi. Di samping itu juga kita terus menyampaikan kepada masyarakat untuk melalui pendidikan, kita melalui digital literasi, itu kita lakukan semuanya dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kita ketika meminta orang lain atau meminta masyarakat untuk menggunakan digital, maka secara otomatis pemerintah kota ini sudah memberikan contoh. Dan kita tidak pernah bosan untuk melakukan pelatihan, kita tidak pernah bosan melakukan pendampingan. Bahkan saya masih ingat betul ketika di pemerintah kota Surabaya ini melakukan pelelangan secara elektronik pertama kali di Indonesia. Itu sangat berat, tapi kita bisa melewati itu karena ketika kesulitan kita menyediakan tempat-tempat untuk memberikan pengertian, mengajarkan secara langsung ketika dia mendaftar dalam hal pelelangan. Itu kita lakukan. Dan inilah awal dari kita menggunakan digital, maka yang lainnya kita sudah prototipe. Oh, harus ada tempat untuk bertanya, harus ada tempat yang untuk pendampingan langsung dijalankan. Disitulah transformasi digital di kota Surabaya bisa berjalan dan bisa berjalan dengan hari ini semua pelayanan perizinan di kota Surabaya, semua pelayanan publik di kota Surabaya tidak ada lagi yang tidak menggunakan digital. Karena dengan menggunakan digital ini kita bisa melakukan pelayanan publik dan perizinan secara maksimal. Kita bisa tahu di titik mana pelayanan publik itu berhenti, di titik mana perizinan itu berhenti, sehingga kita bisa memberikan kepastian kepada investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan di kota Surabaya. Ini transformasi digital yang kita lakukan.